Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Ali, SPD GSD. Saya adalah guru di SD Negeri 26 Sungai Gerinjing, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat di SD Negeri 26 Sungai Gerinjing. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, di masa pandemi ini kita harus menjaga yang namanya protokol Kesehatan. kesehatan. Ada yang tahu apa itu protokol kesehatan? Ya, Pak. Ya. Memakai masker. Memakai? Ya, silakan. Jaga jarak. Menjaga jarak. Ya. Sebelum kita lanjut materi pembelajaran, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua Pas, kunci doanya. Tangan di depan dada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahilah ilmuku dan berikanlah kecerdasanku. Amin. Ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak mengambil absen ya. Siapa yang tidak hadir? Nur Aini sama? Ada kabar? Ya, ya. Semuanya berdiri ya. Kita menyanyikan pada satu, dua, tiga. Padamu negeri kami berjanji.
depan, Bapak mau bertanya gambar apa yang di atas ini? Lampu belajar. Lampu. Belajar. Terus yang kedua gambar apa? Lampu. Sama-sama lampu ya, tapi ini lilin ya. Manfaatnya apa ini? Untuk penerangan. Nah, kalau yang ini manfaatnya apa? Juga untuk penerangan. Sama-sama juga untuk Penerangan. Nah, kalau yang ini sebelum ada listrik ya. Kalau yang ini sudah ada listrik ya. Sejak ditemukannya listrik, telepon rumah ya, televisi yang ini ya, televisi ya, hingga ke internet sangat mempengaruhi yang namanya alur globalisasi ya. Contohnya yang tadi Bapak sebutkan, salah satunya adalah listrik ya. Listrik sangat mempengaruhi dalam globalisasi ya. Jika tidak ditemukannya listrik, maka globalisasi tidak akan terjadi ya. Jadi hari ini tema kita adalah tema 4 globalisasi ya, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya. Pembelajaran 3 yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama ya, anak Bapak mampu menganalisis informasi penting yang terdapat dalam teks eksplanasi kegiatan hemat energi listrik. Yang kedua, anak Bapak mampu membuat peta pikiran dari teks eksplanasi hemat energi listrik. Yang ketiga, anak Bapak mampu menguraikan cara hemat energi listrik ya. Yang keempat, anak Bapak mampu membuat poster dengan menggunakan kertas karton ya, dengan temanya cara hemat energi listrik. Yang kelima, anak Bapak mampu mempresentasikan hasil diskusinya kepada temannya melalui poster tadi. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ya. Sebelum kita lanjut materi, kita teguh semangat dulu ya. Teguh semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, majalah alam. Bagus, tepuk tangan. Di dalam teks eksplanasi itu ada juga yang namanya ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang tahu? Minggu kemarin kita sudah belajar. Saya, Pak. Ya. Topik masalah atau paragraf pembuka. Topik masalah dan paragraf pembuka. Jadi di sini Bapak ulang kembali pelajaran kita kemarin itu. Salah satunya ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama mencakup topik kepada temannya melalui poster tadi. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ya. Sebelum kita lanjut materi, kita teguh semangat dulu ya. Teguh semangat. Minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Pak. Ya, silakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya tentang budaya, majalah alam. Bagus, tepuk tangan. Di dalam teks eksplanasi itu ada juga yang namanya ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang tahu? Minggu kemarin kita sudah belajar. Saya, Pak. Ya. Topik masalah atau paragraf pembuka. Topik masalah dan paragraf pembuka. Jadi di sini Bapak ulang kembali pelajaran kita kemarin itu. Salah satunya ciri-ciri teks eksplanasi itu yang pertama mencakup topik masalah. Yang kedua tentang deret penjelas. Yang ketiga kesimpulan atau pendapat dari penulis. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Perhatikan contoh video teks eksplanasi yang Bapak tampilkan di depan.
tentang kegiatan hemat energi listrik. Semuanya menghadap ke depan ya. Di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik atau industri, bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya secara berlebihan. Dampak dari penggunaan energi listrik sebenarnya sudah bisa kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi. Informasi penting apa yang terdapat dalam teks eksplanasi kegiatan hemat energi listrik? Saya Pak, Ya, silakan. hampir setiap kegiatan manusia di era globalisasi membutuhkan energi listrik. Namun, energi listrik ternyata memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Bagus, kekurangan bisa apa? Ya. Dampak dari pemborosan energi diantaranya pemanasan global. Pemanasan global mengakibatkan cuaca tidak teratur dan musim panas yang berkepanjangan. Bagus. Ada lagi? Saya Pak, Ya. untuk menghindari diri dari pemanasan global dapat dilakukan dengan hidroponik. Contohnya, memilih kerusakan yang mengandung energi dan memastikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai. Bagus, kekurangan itu saja. Informasi penting yang ada terdapat di dalam teks eksplanasi itu salah satunya adalah kita harus bisa menghemat energi. Salah satunya kita Bapak contohkan menghidupkan listrik atau lampu jika kita berkebutuhan saja. Ya, sudah paham sampai di sini? Sekarang tugas anak Bapak keluarkan buku ya, tentang teks eksplanasi mengapa harus hemat listrik. Silakan keluarkan bukunya. Sudah, nanti semua KPD yang anak Bapak buat tadi dikumpulkan nanti selesai belajar ya. Jadi sudah paham sampai di sini? Sudah ya? Sudah? Ya. Jadi Bapak mau bertanya, jadi mengapa kita harus hemat energi? Ya. Sebelum kita tidak menghemat energi, kalau kita tidak menghemat energi, ada dampak negatif yang kita alami. Ya. Dampak negatif tidak hemat listrik. Yang pertama itu membengkaknya tagihan listrik. Ya, misalkan ya di rumah Sapa, ya sering menghidupkan televisi, sering menghidupkan listrik pada pagi hari, ya itu bisa membengkaknya tagihan listrik. Ya, ini salah satunya dampak negatif tidak hemat listrik. Yang kedua, ya, yang kedua, kalau kita tidak hemat energi listrik, apa dampak yang kedua? Kerusakan pada perangkat elektronik. Apa contohnya? Misalkan mengecas HP, ya HP-nya sudah penuh, baterainya membengkak, ya lupa mencabut chargernya, maka mengakibatkan kerusakan pada perangkat alat elektronik. Ya. Yang ketiga, kebakaran akibat hubungan arus pendek. Apa contohnya? Nih, yang digambar ini, ya. Ketika tidak kita gunakan, contohnya, ya, kita mengecas HP sudah
penuh tapi kabelnya tidak dicabut, ya itu salah satunya. Kita nonton televisi lupa mencabut kabelnya, maka akan mengakibatkan terjadinya arus pendek. Arus pendek itu bisa menyebabkan kebakaran, ya. Yang keempat, dampak negatif tidak hemat energi listrik. Yang keempat adalah pemanasan global. Ya, maksudnya pemanasan global ini adalah ini bumi, ya. Bapak contohkan, apa itu contohnya pemanasan global? Salah satunya adalah kendaraan bermotor, ya. Bagaimana kendaraan bermotor? Ya, ketika terlalu banyak orang memakai kendaraan bermotor, maka asap polusi udara itu akan memanas. Ya, kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan di sampingnya, maka akan terjadi pemanasan global. Ya, sudah paham sampai di sini? Sudah, ya. Jadi kalau ada dampak, bagaimana kita cara mengatasinya, ya? Jadi yang kita lakukan adalah cara menghemat energi listrik, ya. Siapa yang tahu bagaimana cara menghemat energi listrik? Ya. Matikan listrik jika tidak digunakan. Tepuk tangan. Apa lagi? Ya. Tidak menggunakan peralatan listrik. Ya. Ada lagi? Ya. Saling berbeda saling mengingatkan untuk hemat listrik. Ya, bagus ya. Jadi Bapak ulangi lagi di sini. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang pertama, nih, yang pertama ini mematikan listrik jika tidak digunakan. Salah satunya kita matikan setelah kita cabut kabel, ya. Terus yang kedua, jika Bapak ada yang tahu? Yang kedua adalah tidak menggunakan peralatan listrik secara bersamaan, ya. Contohnya gambar yang ini, ya. Di kedua lagi hidup, tapi TV-nya hidup semua. TV hidup, radio hidup, kulkas hidup, HP hidup, lampu hidup, ya. Kipas angin hidup, ya. Air hidup, tapi keduanya asik tidur, ya. Terus yang ini, yang terakhir, ya. Bagaimana kita cara menghemat energi listrik? Yang itu kita saling peduli dan saling mengingatkan, ya. Misalkan Bapak contohkan si Bayu, ya. Ini misalkan ibaratnya Pak Bayu, ya, mengingatkan anaknya bagaimana cara menghemat energi listrik itu. Sudah paham sampai sini? Sudah, ya. Jadi kalau ada dampak, bagaimana kita cara mengatasinya, ya. Jadi yang kita lakukan adalah cara menghemat energi listrik, ya. Siapa yang tahu bagaimana cara menghemat energi listrik? Ya. Matikan listrik jika tidak digunakan. Tepuk tangan. Apa lagi? Ya. Tidak menggunakan peralatan listrik, ya. Ada lagi? Ya. Saling berbeda saling mengingatkan untuk hemat listrik. Ya, bagus ya. Jadi Bapak ulangi lagi di sini. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Yang pertama, nih, gambar yang pertama ini mematikan listrik jika tidak digunakan. Salah satunya kita matikan setelah kita cabut kabel, ya. Terus yang kedua, jika Bapak ada yang tahu? Yang kedua adalah tidak menggunakan peralatan listrik secara bersamaan. Yang ini, yang terakhir, ya. Bagaimana kita cara menghemat energi listrik? Yang itu kita saling peduli dan saling mengingatkan, ya. Misalkan Bapak contohkan si Bayu, ya. Ini misalkan ibaratnya Pak Bayu, ya, mengingatkan anaknya bagaimana cara menghemat energi listrik itu. Sudah paham sampai sini? Sudah? Sudah. Jadi sudah kalian lihat kan? Ini gambar apa? Sejenis gambar poster, ya. Ini gambar apa? Poster, ya. Ada yang tahu apa itu pengertian poster? Saya Pak. Ya. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan dan gambar yang akan memberikan informasi kepada masyarakat. Bagus, tepuk tangan. Jadi Bapak ulang lagi.
suatu media publikasi yang dikampanyekan kepada semua masyarakat, ya. Ini contohnya, salah satunya gambar hemat energi listrik, ya. Hari ini Bapak tugaskan kalian membuat sebuah gambar poster. Nanti Bapak bagi 4 kelompok, ya, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, silakan bekerja. Sudah siap semuanya? Siap! Hari ini kita tampilkan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster cara menghemat energi listrik. 1. Gunakan listrik jika diperlukan. 2. Dengan menghemat energi listrik telah membantu kita untuk mengurangi tagihan daya listrik. Bagus. Tepuk tangan kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster cara hemat energi listrik. 1. Cabutlah kabel listrik jika tidak digunakan. 2. Gunakanlah bola lampu hemat energi. Bagus, tepuk tangan dari kelompok 3. Kita lanjut, ya. Bapak, ya, mau bertanya siapa yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita? Ya, silakan. Mengkampanyekan cara menghemat energi listrik dengan menggunakan poster. Bagus, tepuk tangan untuk kedua. Ya Pak. Ya. Menggunakan listrik jika diperlukan saja. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulan diskusi kita tadi adalah yang pertama tentang menggunakan aliran listrik, ya. Salah satunya kita menghidupkan lampu jika kita gunakan atau kita perlukan. Dengan begitulah kita bisa menghemat energi listrik, ya. Pertanyaan Bapak lagi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir? Yang tahu? Ya, silakan. Contoh dan eksplanasi cara menghemat energi listrik. Bagus, tepuk tangan. Siapa? Lagi? Ya. Membuat poster tentang cara menghemat energi listrik. Ya, membuat poster dengan menggunakan untuk menghemat energi listrik. Ada lagi? Tidak ada? Tidak. Ya, jadi di sini Bapak simpulkan materi kita dari awal sampai akhir. Yang pertama tentang teks eksplanasi. Yang kedua, bagaimana kita membuat peta pikiran dari contoh teks eksplanasi. Yang ketiga, bagaimana kita cara menghemat energi listrik. Yang keempat adalah anak-anak Bapak tadi sudah bisa membuat poster, ya, dan sudah bisa mengkampanyekan cara hemat energi listrik, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Kalau tidak ada, Bapak akan membagi lembar evaluasi, ya, dikerjakan hari ini, ya. Semuanya keluarkan buku tulisnya.
kita sudah belajar tadi, sudah mengerjakan evaluasi juga. Ya, hari ini Bapak mau bertanya bagaimana pelajaran pada pagi hari ini, senang apa tidak? Nah, ya, jadi kita belajar hari ini. Nanti kalian di rumah tolong diterapkan bagaimana caranya kita hemat energi. Ya, sebelum kita pulang, kita nyanyi terima kasih dulu sama-sama ya, sambil tepuk tangan. Ya. 1, 2, 3. Pimpin doa lagi, kita bersyukur ya. Bersyukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok ya, silakan pulang.